tapi terkadang bisa dirusak oleh omongan orang. Psikosomatik ini adalah penyakit yang gangguan dari hal yang kejiwaan yang sudah masuk ke dalam ranah tubuh. Ada orang yang suka makan, mohon maaf, Kotoran. kalau misalkan kita baca status orang, kalau misalkan kita yang baper, baca status, wah dia nyindir gue nih segala Iya. macam. Rubah aja sedikit gaya posisi kita duduk. Itu gimana sih ngilanginnya? Susah tuh. Yang membatasi kesabaran lu sendiri adalah emosi. Orang suami istri pasutri yang sudah bertahun-tahun berumah tangga belum Oke. dapat anak. Oke. Nah biasanya ini dampak psikologisnya banget dahsyat nih. Orkes jiwa, obrolan kesehatan jiwa. Iya. Kita berbuat baik, jiwa kita sehat. Kita olahraga yang baik, jiwa kita jadi sehat. Tapi terkadang bisa dirusak oleh omongan orang. Yes. Iya kan? Itu ibarat apotik tutup, bro. Nggak ada obat. Gimana caranya? Langsung poin ke situ dulu deh. Gimana caranya sebelum kita kulas lebih dalam? Gue teringat dengan sebuah cerita yang sering dibawakan oleh para motivator dan juga para ustadz-ustadz. Suatu ketika ada seorang bapak dan anak naik keledai melewati pasar. Satu hari sang bapak yang membawa keledai, anaknya naik di atas. Lewat kesekumpulan orang yang ada di pasar. Orang pasar bilang, wah itu anak nggak tahu diri ya, bapaknya udah tua, Jalan. masih nuntun aja gitu kan, jalan di bawah. Hari keduanya gantian, Ya. bapaknya naik di atas, Anaknya anak turun di bawah, ngambil bawa kedelai itu. Omongannya berganti lagi, waduh tuh bapak nggak tahu diri, anak disuruh bawa keledainya, malah bapaknya yang tua bangka malah duduk enak-enakan, seorang tua nggak tahu diri tuh. Hari ketiganya bapak anak nonton keledai itu, Dibilang bodoh. dibilang orang gila ya kan, orang bodoh lah segala macam. Artinya apa? Artinya kita tidak pernah akan luput dari omongan yang tidak enak. Iya, betul. Dan gitu itu baru omongan orang. Baru omongan orang. Karena Kumpulan keledai pun ngomong. Waduh, tuh keledai enak banget 3 hari jobnya. disewa ya kan. Iya kan? Berarti emang kayak gitu nggak bisa. Jangankan kalau misalkan jangankan apa manusia ya. Sekelas manusia sekelas kita lah. Ya. Seorang nabi saja diomongin yang nggak enak. Seorang Nabi Muhammad saja dianggap sebagai orang penipu lah, penyihir lah, nggak tahu diri lah, segala macam. Sampai ada seorang yang tua, dalam sebuah kisah kan, ada seorang ibu-ibu buta, itu udah dikasih makan juga sama Rasulullah, tapi tetap aja menerca si Rasulullah. Muhammad tukang bohong lah, Muhammad tukang tipu, Muhammad penyihir, bayangin. Padahal dia belum ngeliat tuh. Dan kadang orang yang ngomong gitu ya nggak pernah ngasih dampak di hidup kita. Yes. Atau bahkan dia sendiri tidak memberikan dampak yang berarti di hidup dia sendiri, gitu kan? Karena gue juga pernah baca buku waktu itu ya, buku tabungan Ji ya. Jadi ngeliat saldo dong. itu statementnya adalah lebih baik lu dikritik karena berbuat sesuatu daripada lebih baik lu dikritik karena berbuat sesuatu daripada lu mengkritik tapi tidak buat sesuatu, gitu kan? Nah, permasalahannya hari ini di masyarakat Indonesia, kadang-kadang omongan orang ini bisa menjadi sebuah dampak psikis dan menjadi dampak non psikis kepada diri kita sendiri. Contoh misalkan kayak kemarin kan kita sudah nyambung dengan yang kemarin tuh, masalah caleg yang gagal. Pada saat dia depresi kan gara-gara dia takut diomongin yang nggak enak. Betul. Padahal itu ketakutan diri dia sendiri sebenarnya. Belum tentu orang lain juga ngomongin dia, emang dia siapa gitu kan. Tapi karena ketakutannya dia sendiri menjadi hal yang traumatik, lama-lama menjadi psikosomatik. Psikosomatik ini adalah penyakit yang gangguan dari hal yang kejiwaan yang sudah masuk ke dalam ranah tubuh. Sudah ada ke dalam diri kita sendiri. Kayak kemarin kita ngebahas tentang emosi. Orang yang sesek itu biasanya orang yang sering ketakutan, orang yang kena liver biasanya orang yang memiliki kecewaan, kayak gitu-gitu kita bahas kemarin tuh. Nah, sama dengan omongan orang ini, kalau omongan orang kita dengerin terus-menerus, lama-lama kita akan menyimpan limbah dari orang itu sendiri.
Dan pada saat limbah itu datang ke pikiran kita, terus-terusan kita pikirin, wah lama-lama ya udah kita merenung lah, depresi lah, apa segala macam. Yang dampaknya menjadikan orang itu menjadi introvert. Gue nggak mau ketemu orang, gue takut, segala macam, takut diomongin, takut salah, kayak gitu Pak. Oke. Terus juga itu balik ke pribadi sama kita menerima atau kita memberi sebuah omongan tuh ya. Ya. Ini bulan puasa nih. Kita ngerokok ngopi ini udah buka ya. Banyak orang kan harus berlomba-lomba dalam kebaikan juga. Ya entah itu masyarakat sipil, entah itu dewan-dewan atau pejabat atau politisi gitu kan. Berbuat baik kan tapi dipamerkan Ji. Itu gimana? Pasti ada omong, lalu bagi-bagi yuk ngevlog. Itu gimana tanggapan lo? Makanya kan kalau misalkan kita berpatokan kepada para agama, para ustadz, ya kita dengar kan, semua itu kan tergantung inna amalu biniat, tergantung niat kita. Cuma masalahnya niat kita tidak bisa dilihat oleh orang lain. Orang pengennya ini niatnya baik nih, bagaimana caranya dia merangsang orang lain untuk beribadah dengan cara dia sedekah, dia bikin vlog segala macam. Tapi kan buat orang yang berpikiran negatif, sombong lu, pasti sudah dinyinyirin. Pro dan kontra ada. Pasti. Ya udah, kalau misalkan kayak begitu, kita hidup di masyarakat harus memang kadang-kadang memiliki cara yang menggunakan sebuah sebutan dengan sebutan masa bodoh. Sampai ada bukunya tuh, buku seni bermasa bodoh. Udah bodoh amatan deh, gue mau apa kayak itu segala, yang penting gue jalan sesuai dengan koridor yang ada. Kalau misalnya kita ngikutin omongan yang lain, kita nggak akan jalan-jalan. Iya betul. Cara menanggapinya gimana? Kayak ada orang yang cepet down, misalnya dalam arti dia berbuat sesuatu yang baik, ada omong jelek down. Berbuat sesuatu yang baik, ada omong lain down. Sehingga dia secara psikis gitu ya, sehingga dia tidak berani untuk melakukan segala sesuatunya lagi Ji. Bahkan jadi nol gitu secara skalanya karena omongan itu. Yang pertama, yang paling penting adalah apa yang dilakukan dulu. Apa yang dilakukan, pada misalkan dia main di sosial media, kalau dia main di FB, main di Instagram, cari hal-hal yang positif. Jangan mencari hal-hal yang negatif. Terusnya yang kedua, kalau dia sering dengerin musik, jangan dengerin musik yang sifatnya patah hati, melo, kesedihan. Dengerin musik yang sifatnya membangkitkan semangat. Terusnya yang berikutnya adalah asumsi makanan. Kadang-kadang asumsi makanan ini bisa jadi juga loh untuk membuat orang down atau tidak. Contoh misalkan orang yang sering makan ikan lele itu biasanya akan lebih gampang down. Karena lele ini kan mayoritinya ya. Nggak semua ya. Nggak semua. Karena ikan lele ini dari kebiasaan, dari habit segala macam. Ada orang yang suka makan mohon maaf, kotoran manusia. Bukan, wah itu orang gila dong. Enggak, lelenya. Oh iya, lelenya. Kebetulan Anda pernah makan soalnya. Ada orang yang biasa suka makan asumsi daging anjing misalkan. Itu juga akan pengaruh juga dengan tubuhnya sendiri. Makanya kalau misalnya kita balik ke dalam agama, dari Islam diajarkan kalau misalkan doa kita pengen mustajab, yang paling penting adalah seberapa halalkah makanan yang masuk ke dalam dirimu. Nah itu makanan paling penting. Dan dari mana? Dari mana beli kan, makanan itu juga kan halal kan, dari tempatnya apanya segala macam uangnya. Terus tadi kan udah kan tentang persepsi, terusnya tentang makanan. Yang ketiga adalah tentang pola pikir. Pola pikir kita ini kan kadang-kadang beda-beda nih mindsetnya. Nah pola pikir ini harus dibentuk. Kalau misalkan kita pengen mendengarkan omongan orang, istilahnya mengikuti omongan orang terus, ya kapan kita menjadi diri kita sendiri. Jadi harusnya be yourself. Ya udah, be yourself. Apalagi bulan puasa nih, omongan-omongan ya kan, maaf kayak bisa belum nikah kah? Ya kan, apalagi ya maaf kayak belum punya anak kah? Itu mulutnya tajam banget Ji. Secara mendasar, basically pasti kan kita bilang sabar aja, nggak usah ditanggepin. Tapi nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Itu kan basicnya, sabar, jangan ditanggapi. Itu hal yang standar dan orang sering denger. Lebih spesifik lagi, alihkan fokus. Contoh, misalnya gini. Misalnya ente nggak naik motor misalnya. Ya lu naik motor lo, belum nikah lo, belum punya anak lo. Apa spesifiknya? Alihkan fokus. Misalkan kayak gue nih, gue belum bisa naik motor. Gue berpikir gini, alhamdulillah gue belum bisa naik motor. Dengan cara nggak bisa naik motor itulah gue dikasih kesempatan untuk bisa bergerak.
Oke. Jadi cari paradoksnya, perlawanannya. Nah, biasa gitu tuh kalau misalkan ibaratnya gini, kalau misalkan kita baca status orang, kalau misalkan kita yang baper, baca status, wah ini nyindir gue nih segala macam. Rubah aja sedikit gaya posisi kita duduk. Itu udah berubah lagi tuh posisi kita. Hawanya udah beda. Ya itu kalau status WhatsApp, kalau ini menurut gue ya. Kalau menurut gue ketika kita membaca status WhatsApp teman atau siapapun itu yang kita baca, kita merasa tersindir, berarti dia lagi ada masalah sama orang tersebut. Contoh misalnya gini, gue nggak ada masalah nih sama lo nih. Lu statusnya adalah gila, hoodie murah aja pakai mulu. Kita nggak ada masalah nih, karena gue bersih, gitu kan. Oh, ini lagi mau nyari hoodie yang mahal nih misalnya. Tapi kalau karena gue ada masalah sama lo nih, ini si Eko nyindir gue kalau mau ngomong langsung. Gitu. Jadi gue nyimpulin adalah orang yang tersindir itu ya orang punya masalah. Betul sekali. Makanya kan ibaratnya gini, ibaratnya kulit nih. Kalau kulit sehat, dipegang di mana aja nggak akan perih. Betul. Tapi kalau misalkan ada jerawat, jangankan dipegang di tengahnya, dipegang pinggirnya udah sakit. Artinya kan memang itu penyakit, ya kan? Betul. Ada bisul lah, ada jerawat lah, segala macam. Makanya orang-orang kayak misalkan kayak gitu, biasanya orang-orang yang baperan segala macam itu juga ada juga kendala fisiknya. Ada permasalahan fisiknya tuh, misalkan mungkin dia hipertensi lah, atau dia punya ketakutan lah, atau gimana. Itu biasanya pasti ada pengaruh dengan fisiknya, dengan tubuhnya dia. Yang kedua, tumbuh kembangnya dia dari mana? Apakah dia membawa traumatik atau enggak? Apakah ini? Nah, orang-orang yang easy going, yang udahlah biarin aja terserah deh, masa bodoh gitu, berpikir masa bodoh, dia hidup sehat-sehat aja. Iya, betul. Lagi ini kita masih ada dampak efek dari pemilu juga nih ya. Apapun status orang, gitu kan, itu disangkut pautin tuh, Ji. Iya. Sama capres pilihan kita, capres pilihan dia, capres pilihan gue. Itu gimana sih ngilanginnya? Susah tuh, karena ada orang yang emang nggak bisa dibilangin tuh beberapa. Orang mabok, orang jatuh cinta, orang lagi dukung pasangan capres kan, gitu tuh. Ya, tapi yang paling bahaya mabok agama yang paling bahaya. Nah, kayak misalkan ada seorang yang kita lihat kemarin viral kan, ada seorang ibu-ibu yang teriak serbu. Sampai jadi bertak musik metal. Mungkin kalau misalkan gue dari sudut pandang kacamata gue sendiri nih, melihatnya adalah si ibu ini memiliki sebuah traumatik mungkin dalam kehidupannya dia, ada merasa ketidakadilan lah yang dia hadapi, lalu lama-lama dia seperti itu. Karena secara apa yang dikatakan oleh beliau kan kita bisa mengukur kan. Karena orang itu bisa kita lihat dari tata bicaranya. Dari apa yang dibicarakannya, bagaimana dia mengulas sebuah permasalahan. Nah, kalau misalkan kayak kemarin kita lihat itu, kita bisa melihat, wah ini ibu orangnya kayak begini nih, kayaknya emosional nih, temperamen nih, segala macam. Jangan-jangan ada hipertensi itu orang, gitu kan? Atau jangan-jangan dia punya kecewa dengan kehidupannya dia, atau pernah merasa di mana. Itu kan banyak faktor tuh. Betul. Banyak faktor. Dan setiap orang yang mengalami masalah atau kena terpaan omongan orang kan, kayak balik lagi tadi, sabar gitu. Nah, sebelum gue coba mengulik statement gue sendiri ya, pengen nanya dulu nih ke lo, sabar itu sebenarnya ada batasnya nggak sih? Sabar nggak ada batasnya. Selama kita hidup, sabar nggak ada batasnya. Sabar batasnya adalah tiang lahat. Jadi kalau kita bilang kesabaran ya nggak ada batasnya. Kalau misalnya dibilang manusia, baru manusia ada sabar, ada batasnya, ya itu kan batasnya itu kan yang membuat adalah diri dia sendiri. Betul. Ya, kan? Nah, masuk ke statement Anda adalah yang batasnya diri dia sendiri. Apa? Gitu kan? Sehingga pertanyaannya apa? Gitu kan? Kalau gue sih ntar coba kulik dalam arti sabar itu nggak ada batasnya. Justru yang membatasi kesabarannya itu, masuk ke statement Anda itu, yang membatasi kesabaran lu sendiri adalah emosi. Gitu kan. Ya balik lagi nanti tinggal nonton tuh gimana cara ngolah limbah emosi biar tidak jadi penyakit gitu kan. Banyak banget nih Kur yang misalkan sudah hadir, yang sudah datang ke gue sendiri ya. Menangani beberapa klien-klien yang memiliki kayak gitu dengan omongan orang. Contohnya salah satunya adalah tentang masalah anak. Seorang suami istri pasutri yang sudah bertahun-tahun berumah tangga belum dapat anak. Nah, biasanya ini dampak psikologisnya banget dahsyat nih. Sangat. Si istri mencurigai si suami, jangan-jangan suami gue nih yang nggak sehat.
Atau kadang-kadang suami juga berpikir ke istrinya. ke istrinya seperti itu. Oke. Lalu mereka kadang-kadang juga seringkali berhubungan suami istri Oke. itu hanya sebatas melepaskan keguguran, tidak bisa menikmati hubungan suami istri.